Ya, Bang Usman, kita hari ini bicara soal kekayaan orang Indonesia ya. ya. Kalau lihat judulnya optimis kekayaan orang Indonesia. Ya. Tapi ternyata setelah saya baca badan-badannya ini, ternyata penduduk miskin kita masih banyak sekali ya, masih 31,03 juta orang. Dan penduduk hampir miskin 27,12 juta. Nah, ini penduduk hampir miskin ini yang sebenarnya rentan sekali. Betul. Kalau Bang Usman melihat akar permasalahan dari besarnya kesenjangan harta kekayaan antara si kaya dan si miskin Indonesia ini, akar masalahnya di mana? Ya, memang betul. Kemarin ada rilis dari sebuah lembaga internasional yang menunjukkan bahwa kekayaan orang Indonesia meningkat, bahkan menyumbang kepada kekayaan global nomor 14 dari 20 negara. Indonesia di urutan 14, itu artinya melampaui Singapura dan Taiwan. Ini luar biasa. Ya. Kekayaannya sudah susah dihitung, jadi pakai istilah kuadriliun gitu ya, karena sudah terlalu secara personal pun sudah ada yang masuk Forbes 500 gitu ya, ada dari Jarum ada 2 orang. Betul. Nah, kemudian BI punya data orang yang membeli saham di bursa efek itu terus meningkat, sekarang sekitar 1,1 juta. Kemudian nasabah premium di perbankan kita juga meningkat 30-40%. Itu mestinya indikator yang membahagiakan kita ya. Apalagi juga ada perkiraan bahwa jumlah orang kaya Indonesia pada tahun 2016 itu meningkat 2 kali lipat daripada sekarang. Sekarang sekitar 112 orang, kemudian bisa jadi 242 orang. Ya, cuma memang problemnya adalah ada kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin di Indonesia. Ini dampaknya apa? Karena memang negara kita dan kebanyakan negara berkembang lainnya menerapkan apa yang disebut pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi adalah sebuah kebijakan yang hanya berkutat pada angka-angka kuantitatif tanpa melihat yang kualitatif. Pokoknya kalau GDP meningkat, GNP meningkat, pendapatan per kapita meningkat, itu artinya bagus, ya, itu artinya bagus. Tetapi dia tidak melihat secara kualitatif apa itu pemerataan, perubahan struktur ekonomi. Artinya orang yang di kelas menengah itu makin banyak, kemudian yang miskin makin berkurang, yang kaya tentu saja dia ada di puncak piramida, kan begitu. Nah, ini yang tidak dilihat dalam kebijakan yang berkutat pada pertumbuhan ekonomi. Nah, kesalahan kita adalah di situ. Ya, sehingga kenapa terjadi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Nah, kalau kita lihat memang data yang miskin pun berkurang secara statistik, berkurang 1, sekian juta menjadi sekarang 30-an juta, tetapi yang hampir miskin 27 juta, itu artinya kalau digabung ada 60 juta orang miskin Indonesia yang ukuran miskinnya itu pun masih diperdebatkan, yaitu menurut BPS adalah pengeluarannya 200.000 per bulan per orang, begitu kan. Ini juga data yang terus kita perdebatkan. Jadi akarnya ini untuk tinggal di Jakarta apa yang di luar Jawa? Di seluruh Indonesia rata-rata ya begitu. Nah, jadi sedangkan untuk di Jakarta 200.000 tentu per bulan sudah tidak mungkin, jauh di bawah miskin ya. Itu rata-rata ya. Nah, karena itu barangkali adalah penting bagi negara untuk mengubah kebijakan dari pertumbuhan kepada pembangunan ekonomi. Kalau pembangunan ekonomi, kebijakan pembangunan ekonomi itu mementingkan juga hal-hal yang sifatnya kualitatif tadi begitu. Nah, salah satu kesalahannya di sini adalah ini adalah warisan pemerintahan lama, Orde Baru, yang lebih mementingkan pertumbuhan ketimbang pemerataan, walaupun di dalam garis-garis besar haluan negara trilogi pembangunan ketika itu juga disampaikan bahwa pemerataan, pertumbuhan dan pemerataan, tetapi faktanya tidak seperti itu. Ya, nah kalau kita lihat dari cash flow negara kita ya, secara liquid begitu, apakah juga sudah cukup untuk pembiayaan, misalnya pemberdayaan untuk pemberantasan kemiskinan? Karena banyak yang bilang biasa ini orang-orang kaya di Indonesia tidak memarkir dana mereka di negaranya kembali, tapi mereka justru memarkir di negara lain yang mereka nilai lebih aman secara stabilitas keuangan. Ya, betul. Memang menurut catatan terakhir itu ada 18.000 orang kaya Indonesia yang punya dana di Singapura. Di Singapura saja, belum mungkin di Swiss, di tempat lain. Hong Kong. Ada sekitar 800 triliun yang ada di Singapura. Nah, ini kan kalau dana ini tidak disimpan di Singapura dalam berbagai bentuk, bank, properti, dan seterusnya begitu ya. Kalau ini dikembalikan ke Indonesia, misalnya mereka menabung di Bank Indonesia, maka bank akan punya dana untuk memberikan kredit, kan begitu. Tetapi memang persoalannya adalah bank kita itu barangkali apa yang disebut wealth management. Kalau di Singapura ada layanan wealth management itu. Nah, di kita itu kelihatannya perbankan kita itu belum profesional dalam wealth management. Dalam bahasa Indonesia biasanya disebut nasabah premium itu begitu ya. Nah, itu satu hal ya. Sehingga kalau uang tadi 800 triliun bisa kembali ke Indonesia, maka itu berguna untuk perbankan.
bagi penyaluran kredit buat UKM. Kemudian bisa juga itu membuat pabrik, industri, sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Nah, ini yang tidak terjadi juga. Kemudian yang lain lagi dari sisi kebijakan pemerintah seperti disampaikan oleh editorial kita adalah pajak progresif. Ya, pajak progresif artinya orang-orang kaya ini pajaknya mestinya lebih besar daripada yang lain dan berlipat begitu ya. Dia punya tanah yang pertama mestinya murah, kemudian tanah berikutnya akan lebih mahal misalnya. Propertinya juga seperti itu. Untuk mobil kan sudah diberlakukan. Ya, mobilnya baru mobil begitu ya. Yang lain dari pajak pendapatan juga sudah progresif. Betul, ya. Jadi itu pajak progresif itu harus betul-betul diterapkan kepada orang-orang kaya ini ya, orang-orang kaya ini sehingga dia apa yang dalam bahasa teori pembangunan trickle down effect itu efek menetes ke bawah itu akan terasa, akan dirasakan oleh masyarakat banyak sehingga antara pertumbuhan dengan pemerataan itu relatif seimbang ya, relatif seimbang sehingga jurang kesenjangan ekonomi itu tidak terlalu menganga. Ya. Gitu. Tapi kalau saya lihat dari sisi misalnya orang yang punya uang banyak begitu ya Bang Usman ya, jika saja mereka pertama di Indonesia stabilitas keamanan penjaminan keuangan itu tidak ada, tidak sebaik negara tetangga kita misalnya Singapura, dan juga mereka pajaknya dibebani bertambah lagi, misalnya tadi dengan usulan pajak progresif, bukankah ini malah justru membuat mereka lebih tidak mau lagi parkir dana di Indonesia? Mereka lebih baik beli properti di luar negeri, membeli saham-saham di luar negeri, padahal kita tahu Indonesia sendiri bunga sebenarnya cukup tinggi ya, bunga untuk yield dibandingkan negara lain. Iya, itu problem antara hitung-hitungan ekonomi dengan taruhlah nasionalisme yang memang tidak bisa dihitung secara kuantitatif kan begitu kan. Kalau memang orang-orang kaya ini hanya memperhitungkan hal-hal tadi yang sifatnya kuantitatif, keuntungan pribadi, tentu saja mereka akan memilih di luar negeri. Tetapi bagaimana kemudian yang pertama juga nasionalisme mereka harus tinggi. Yang kedua tentu saja harus ada kemudahan-kemudahan. Tetapi jangan salah juga, kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh Singapura memang adalah sebuah kebijakan terencana yang dirancang untuk mengeruk uang kita. Karena negara tetangga ya. Ya, ada sepertiga, bayangkan sepertiga uang yang ada di Singapura yang dimiliki oleh orang kaya di Singapura itu adalah uang orang Indonesia. Kalau dari regulasi bagaimana kita untuk bisa mengamankan dana nasional ini? Ini tugas dari mana? Dari Kementerian Keuangan kah? Apa Menteri Perekonomian? Ya, bisa Menteri Keuangan, kemudian Bank Indonesia juga tadi misalnya bagaimana Bank Indonesia mempush bank-bank di Indonesia untuk bisa mempunyai wealth management yang baik sebagaimana di Singapura. Tadi kalau kita lihat soal mengapa dana banyak diparkir di Singapura juga memang karena kemudahan mereka tuh nggak akan mengutak-atik begitu kan. Ini juga aneh sebetulnya. Singapura banyak juga para koruptor kita, ada 17 katanya yang lari ke Singapura dan kemudian duitnya juga ada di sana ya, ada di sana. Tapi Singapura dinyatakan sebagai negara terbersih nomor 5 di dunia. Padahal duit yang di sana belum tentu juga duit bersih begitu loh. Ya baik Bang Usman. Ya. Nanti kita juga akan bahas bagaimana untuk menarik investasi lebih banyak lagi ya, di negara kita untuk menggerakkan sektor real karena ini pasti ada pengaruhnya juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak kan. Dan pemirsa, kami akan tunggu Anda untuk di segmen berikutnya. Kami buka line telepon 021 583 022. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi.